Anak-anak Biak Kelapa Dua, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu rajin berdoa. Anak-anak, untuk hari ini, kalian boleh membuat grateful habits. Silahkan difoto tulisan kalian atau kegiatan kalian atau menunjukkan hal-hal yang baik. Setelah itu di-share di grup ya. Nanti karya terbaik akan mendapat hadiah. Akan ditunggu sampai akhir September. Nah, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau semakin mengenal Engkau yang Maha Pengasih bagi semua orang. Ajarilah kami untuk dapat saling mengasihi terhadap semua saudara, terlebih bagi mereka yang menderita. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, sekarang kita akan bermain tebak-tebakan. Ya, coba apa lawan kata dari gambar-gambar berikut? Iya, dingin, panas, keras, lembut, tua, muda, menangis, tertawa. Nah, ini miskin. Ya. Nah, anak-anak, gambar tadi adalah contoh pengalaman hidup kita sehari-hari. Banyak peristiwa yang berlawanan di sekitar kita. Coba temukan 3 contoh lainnya dalam hidup ini. Tuhan memberikan contoh dengan lengkap. Entah itu hal yang baik, entah itu hal yang buruk. Semua hal berlawanan tersebut agar kita belajar membandingkan. Lalu kita pilih sikap hidup yang baik, yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, sekarang anak-anak bisa merefleksikan dari kitab suci, yaitu dari Injil Lukas, bab 16, ayat 19 sampai dengan 30. Ya, dengarkan ya kisahnya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain lenan halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya,
Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan cerita yang tokoh utamanya Lazarus dan orang kaya, nah kita lihat ini, kalian jawab yes or no. Orang yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan itu adalah orang kaya. Yes or no. Seorang pengamis yang badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu kelaparan dan ingin memungut makanan yang jatuh bernama Lazarus. Yes or no? Nabi Abraham memangku anjing-anjing yang mati di dalam pesta. Yes or no? Setelah meninggal, orang kaya yang sombong masuk ke alam maut dan ditolong oleh para malaikat. Yes or no? Lazarus hidup miskin dan menderita sehingga waktu meninggal juga menderita. Yes or no? Nah, nanti tuliskan ya jawabanmu ya di selembar kertas. Tulis dari nomor 1 sampai 5 tadi jawabannya apa. Kalau nomor 1 yes, tulis Y. Nomor 2 no, tulis N. Nah, sekarang nanti jawabanmu boleh dikirim ya nanti. Difoto, dikirim di grup dia. Nah, anak-anak yang murah hati, ini adalah Lazarus waktu hidup. Ia miskin dan menderita bahkan sampai kesusahan makan. Sewaktu meninggal, Lazaruslah yang diangkat oleh para malaikat menuju pangkuan Bapa Abraham. Lazarus adalah orang yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan juga ingin kita mengasihi orang yang menderita seperti Lazarus. Kita dapat mengasihi orang yang menderita dengan cara sederhana. Nah, anak-anak, kalian dapat mengisi celengan Yesus Tunawisma. Celengan itu dibuat untuk orang-orang yang menderita. Kamu bisa mengasihi orang yang menderita dengan cara sederhana. Nah, yang belum punya bisa membuat celengan sendiri. Simpan sedikit uangmu setiap hari sebulan. Berapapun sangat berarti. Ya, nanti kalau sudah cukup, kalian bisa memberikan atau memberikan sesuatu untuk orang yang membutuhkan. Nah, ini yang kalian buat ya. Silahkan kalian membuat grateful habits. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Ya, diisi. Misalkan grateful habits-nya 1 aja, yaitu membuang sampah sesuai jenisnya atau membuang sampah di tempat sampah. Ya, atau mau 2 menghabiskan makanan, atau mau 3 rajin berdoa. Kalian tulis bersamaan dengan tadi 5 jawaban yang yes or no, difoto, kirim di grup ya. Siapa nanti yang mengirimkan dengan jawaban terbaik akan dapat hadiah. Baik anak-anak, kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menuntun kami untuk belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Terima kasih juga untuk hidup kami yang sangat baik dan penuh berkat dari-Mu. Kami mau bersyukur dan mengasihi dengan cara sederhana setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita akan bernyanyi dulu ya. Yaitu lagunya adalah Aku Diberkati. Masih ingat lagunya Aku Diberkati? Ya, kita akan nyanyikan bersama-sama. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihi dan yang
Oke, anak-anak, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.